Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan bagi kita semua, sehingga pagi hari ini kita boleh menikmati kebaikan Tuhan untuk dapat menjalani aktivitas kita di hari yang Tuhan berikan. Untuk itu, mengawali renungan pagi ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepadamu kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan boleh memberi kesempatan lagi bagi kami menikmati hari yang baru, di mana di dalamnya kami dapat beraktivitas, menjalankan semua kegiatan kami. Bahkan kami bersyukur karena Tuhan masih berikan kesempatan lagi buat kami untuk kami berkarya di tengah-tengah dunia ini. Khususnya Tuhan, tanggung jawab dan tugas kami sebagai umat Tuhan, di mana kami harus hidup untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab itu mari tolong kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah pagi hari ini kuat kuasa Roh Kudus-Mu akan menolong kami, memberkati hidup kami, bahkan memberi pengertian yang baik dalam hidup kami, sehingga kami mampu untuk menjalani semua aktivitas kami dengan baik sesuai dengan kehendak firman-Mu. Terima kasih, terpujilah akan nama-Mu. Kami bersyukur buat anugerah dan kemurahan Tuhan yang kami boleh nikmati di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan pagi hari ini, saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-2 mulai ayat 41. Saya ingin bacakan untuk kita sekalian. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai ayat 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara-saudara, tentu kita mengerti tentang peristiwa di mana Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya pada hari Pentakosta atau hari Pantekosta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu
peristiwa yang luar biasa yang dicatat di dalam Alkitab ketika murid-murid Tuhan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka ada hal yang luar biasa boleh terjadi dari kehidupan mereka, ya. Dan Alkitab menuliskan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua itu pada ayat yang ke-41 sampai 47 dengan perikop cara hidup jemaat yang pertama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini saya ingin memberikan judul bersekutu untuk membangun. Saudara, sadar atau tidak, bagi kita sekalian sebagai manusia, sesungguhnya kita adalah makhluk sosial. Artinya kita tidak dapat lepas dari orang lain. Kita sangat bergantung dengan orang lain. Dalam rangka memenuhi kebutuhan kita ini, orang-orang bergabung untuk membentuk suatu komunitas atau suatu persekutuan, ya. Biasanya kalau kita perhatikan persekutuan atau komunitas yang terbentuk memiliki latar belakang dan tujuan yang sama. Begitu pula kalau kita perhatikan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, yang terjadi pada jemaat yang mula-mula, mereka membangun persekutuan sebagai sesama orang yang percaya kepada Kristus. Dalam persekutuan itulah mereka tumbuh bersama. Mereka saling mendukung, mereka saling membangun, ya, dalam iman tentunya dan dalam kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersekutu ini juga merupakan panggilan kita sebagai gereja Tuhan, ya. Bertekun dalam persekutuan itu menjadi salah satu ciri dari gereja, ya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di samping kita bertekun di dalam firman dan doa, dalam persekutuan yang kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ini, mereka banyak bergaul satu dengan yang lain. Mereka saling mengasihi, mereka saling membangun, ya. Mereka saling menunjukkan kepedulian mereka satu dengan yang lain, ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ini mereka lakukan dengan ketulusan hati mereka, ya. Mereka murah hati, mereka rela berbagi, ya. Ada yang menjual harta miliknya lalu dibagi-bagikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Kasih dan kesalehan mereka menjadi kesaksian yang indah. Dan Alkitab menuliskan sehingga tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah atau bilangan orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa, ya. Bersekutu untuk membangun, hasilnya luar biasa. Saudara, itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar
dari kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan mengajar kepada kita supaya kita harus bersekutu. Saya sudah pernah katakan panggilan gereja itu ada 3, ya. Yang pertama panggilan untuk bersekutu, yang kedua panggilan untuk bersaksi, ya, dan yang ketiga adalah panggilan untuk pelayanan kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ketiga hal ini kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, maka persekutuan kita, persekutuan orang-orang yang percaya itu akan memiliki dampak yang besar bagi kehidupan dunia ini. Beberapa hari terakhir ini saya menonton dari tayangan-tayangan di YouTube. Ada satu kesaksian yang luar biasa. Karena dalam satu hari di daerah Afrika ada 16.000 orang yang mau bertobat dan percaya kepada Yesus. Satu hari 16.000 orang. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan sedang mengadakan satu revival, satu kegerakan yang luar biasa, di mana mulai banyak orang yang membuka hatinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saudara, tentu ini tidak terlepas dari kesaksian-kesaksian yang diberikan, yang ditunjukkan, yang dinyatakan oleh orang-orang yang percaya tentunya yang ada di Afrika. Mereka mulai menyatakan tentang kasih Yesus. Mereka mulai menyatakan tentang kepedulian karena ada kasih Allah di dalam hati mereka. Sehingga ada banyak orang mulai membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, disinilah nilai suatu persekutuan. Kalau kita bisa saling memperhatikan, kita bisa saling berbagi, kita bisa saling membangun satu dengan yang lain, ya. Kita bukan menjadi gereja yang eksklusif, ya, menyendiri, membuat kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok sendiri, ya. Seakan-akan kita tidak mau bergabung satu dengan yang lain. Saudara, Tuhan mau melalui persekutuan itu. Persekutuan itu dapat membangun, dapat menguatkan, ya, dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, persekutuan yang intim, yang penuh kasih dan penuh kesalehan semestinya harus tetap hidup sampai saat ini. Peristiwa yang terjadi pada ketika Roh Kudus dicurahkan sehingga disebut sebagai gereja yang mula-mula. Saudara, semangat itu seharusnya masih tetap nampak dalam kehidupan gereja di masa kini. Kitalah yang menjadi pelaku-pelaku yang mesti harus dapat menghidupkannya di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara, jangan sampai persekutuan jemaat Tuhan itu digantikan dengan hal-hal yang lain, ya. Ada persekutuan-persekutuan yang dibangun, ya,
hanya sekedar untuk senang-senang. Ya, ada persekutuan yang dibangun ya hanya untuk sekedar melepas kepenatan kita. Ya, saudara, tidak demikian yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Bersekutu atau persekutuan yang dimaksudkan oleh Tuhan di dalam Kisah Rasul ini adalah untuk bisa membangun kehidupan orang lain, untuk bisa bersaksi tentang nama Kristus, supaya orang lain juga boleh datang dan percaya kepada Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di awal saya sudah katakan tadi, semua ini diawali oleh karena pekerjaan kuasa Roh Kudus yang dicurahkan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Hidup yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus adalah satu kehidupan yang berubah, saudara. Ya, jangan kita berkata, hidupku sudah dipenuhi Roh Kudus. Jangan kita berkata, aku sudah berbahasa roh. Ya. Tetapi kita kehilangan kesaksian. Kita tidak mampu melalui hidup kita ya menghidupkan firman itu sehingga orang lain merasakan berkat Tuhan melalui hidup kita. Saudara, ini yang kita perlu perhatikan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mau kebenaran Allah yang ada di dalam hidup kita. Tuhan mau kekuatan kuasa Roh Kudusnya yang dicurahkan dalam hidup kita. Itu kita mampu refleksikan melalui kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Ya, memiliki pikiran yang sesuai dengan firman, memiliki perilaku hidup yang sesuai dengan firman. Ya. Saudara, dalam banyak hal hidup kita harus selaras dengan firman Tuhan. Nah, itulah saudara-saudara yang menjadi kualitas hidup kita. Ketika kita memiliki persekutuan secara persekutuan jemaat, saudara, maka hidup kita akan bisa membangun satu dengan yang lain. Memang untuk saat ini di mana kita sedang menghadapi pandemi corona, saudara, ada banyak pembatasan-pembatasan ya yang kita harus jalani. Saudara, tetapi selama kita memiliki hati yang tulus dan kita tetap mentaati apa yang ditetapkan oleh pemerintah, menjalani persekutuan kita ya dengan mengikuti protap yang sudah ditentukan oleh atau diinstruksikan oleh pemerintah, saudara, maka kita tetap dapat melakukan, mengimplementasikan firman itu dalam kehidupan kita yang nyata ya, sehingga hidup kita tetap jadi berkat. Dalam doa awal saya tadi katakan, biarlah Tuhan tolong kita untuk kita bisa berkarya di hari yang Tuhan percayakan buat hidup kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah persekutuan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang karena persekutuan yang kita lakukan
adalah persekutuan yang dibangun ya atau didasari atas prinsip-prinsip hidup kekristenan kita yang bersumber daripada firman Allah. Tuhan kiranya boleh memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang Engkau telah ajarkan buat kami di pagi hari ini. Kami sadar sungguh keberadaan kami di hari yang baru ini bukan semata-mata karena keinginan, kehendak kami, tetapi Tuhan, atas perkenan Tuhan, kami ada di hari ini supaya hidup kami boleh jadi berkat buat banyak orang. Oleh sebab itu, doa kami, tolong kami ya Tuhan. Roh Kudus, berikan kami kesanggupan, kekuatan dan kemampuan untuk dapat menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak firman-Mu. Supaya melalui hidup ini, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, dan ada jiwa-jiwa yang boleh percaya kepada Tuhan. Pakailah hidup kami untuk jadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Urapilah hati dan pikiran kami, supaya dalam menjalani hidup ini, kami benar-benar dapat menerapkan prinsip-prinsip firman yang benar, yang tulus, sehingga semua yang kami lakukan dalam hidup ini boleh berdampak terhadap keselamatan bagi jiwa-jiwa yang mau percaya kepada Tuhan. Terima kasih, berkati kami sekalian, berkati umat-umat-Mu semua dalam menjalani semua aktivitasnya di hari ini. Kiranya Tuhan boleh senantiasa menolong dan memberkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami, sucikan demi kuasa darah-Mu, biarlah kami terus layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, kami persembahkan doa kami, sambut hari yang baru penuh dengan sukacita dan kemenangan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.